Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan materi yang berbeda di mata kuliah Riset Operasi Informatika dengan metode simplex. Baik, sebelum kita mulai kuliah ini, mari kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, kita masuk pada materi apa itu simplex ya. Metode simplex, jika metode kemarin metode grafik itu hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus dengan paling banyak 3 variabel keputusan, maka metode simplex dapat digunakan untuk memecahkan kasus dengan banyak variabel. Artinya bisa juga dengan variabel sedikit, bisa juga dengan variabel yang banyak. Nah, yang kedua, proses penyusunan model matematika untuk fungsi tujuan dan fungsi kendala pada metode simplex sama dengan proses pada metode grafik. Namun, proses perhitungan pada metode simplex dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan pola sistematik hingga menyelesaikan terbaik pada iterasi yang paling baik, yang paling optimal. Yang ketiga, pemecahan masalah dengan menggunakan metode simplex sangat menguntungkan bagi pengguna karena tidak hanya fungsi tujuan dan nilai optimal dari variabel, tapi juga dapat memberikan interpretasi ekonomi dan melakukan analisis sensitivitas. Next, yang ketiga, komponen-komponen metode simplex sama dengan metode tabel. Yang pertama adalah variabel keputusan, yang kedua adalah fungsi tujuan, yang ketiga adalah fungsi kendala atau constraint. Next. Nah, ketentuan yang harus diperhatikan, yang pertama nilai kanan atau disingkat NK dibagi RHS atau fungsi tujuan harus sama dengan 0. RHS itu adalah nilai kanan, fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan negatif 1. Saya ulang, apabila nilainya tetap negatif, maka nilai tersebut harus dikalikan minus 1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda lebih kecil sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Nah, variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk lebih kecil sama dengan cara mengalihkan dengan minus 1. Lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambah variabel slack. Kemudian karena RHS-nya negatif, dikalikan lagi dengan negatif 1 dan ditambahkan variabel lain yaitu M. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah dengan artificial variable atau M. Baik, ini adalah contoh soal. Tujuannya, kita punya tujuan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Yang kedua, kita punya fungsi kendala 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Silahkan ini diselesaikan dengan cara simplex dengan mengikuti langkah-langkah yang prosedur yang saya sampaikan tadi. Langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Ini fungsi tujuannya Z sama dengan 3x1 plus 5x2
dirubah menjadi Z min, karena ini digeser ke depan, sama dengannya digeser ke depan, Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Begitu juga dengan fungsi kendalanya, tadi yang memiliki fungsi lebih kecil sama dengan, itu langsung diganti dengan sama dengan. Sehingga 2x1 plus x3 sama dengan 8. Kenapa x3 ini adalah slacks? Kita harus menambahkan slacksnya karena sudah dirubah menjadi sama dengan. Berikutnya 3x2 plus x4 sama dengan 15. Ini juga adalah slacks. Berikutnya 6x1 plus 5x2 ditambah 5x5 sama dengan 30. Nah, maka adik-adik sekalian, x3, x2, x4, x5 ini adalah variabel slack. Slack variabel adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Next. Nah, beberapa istilah dalam metode simplex. NK adalah nilai kanan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk batasan 1 sebesar 8. Ini yang 1 adalah 8. Batasan 2 sebesar 15 dan batasan ketiga sebesar 30. Jadi ini adalah nilai kanannya. Variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 plus x3 sama dengan 8, kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilai x1-nya sama dengan 0. Dan semua kapasitas masih menganggur atau tidak ada aktivitas. Maka pengangguran ada 8 satuan atau nilai x3 sama dengan 8. Nilai slacksnya tadi. Pada tabel tersebut, nilai variabel dasar x3, x4, x5 pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini harus 0. Dan nilainya pada batasan-batasan bertanda positif. Langkah kedua, menyusun persamaan-persamaan ke dalam bentuk tabel. Nah, kita tadi punya variabel Z, ada x1, ada x2, ada x3, x4, x5, nilai kanan, dan indeks. Ini variabel dasarnya ada Z, ada x3, x4, dan x5. Ini adalah nilai slacksnya. Jadi kita akan tulis, misalnya persamaan ini adalah Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Jadi kalau nilai Z-nya maka ini adalah 1 dikalikan minus 3 dikalikan minus 5, karena x3, x4, x5 pada Z tidak ada, ini dianggap 0, 0, 0, 0. Terus nilai kanannya adalah 0. Ini adalah nilai kanannya tadi yang sama dengan itu. Baik, langkah ketiga adalah kolom kunci, adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, fungsi tujuan tadi adik-adik sekalian adalah Z. Dalam hal ini kolom X2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan minus 5. Kita lihat fungsi tujuan 1, minus 3, minus 5, dan 0. Maka yang di sini yang disebut dengan nilai kunci adalah nilai negatif yang paling besar ya, dengan angka terbesar yaitu minus 5. Baik. Langkah ketiga, memilih kolom kunci. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z atau dengan fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, ini adalah minus 5.
Nah, perlu diketahui adik-adik sekalian, jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi. Misalnya di dalam Z ini tidak ada yang bernilai negatif, maka itu sudah dianggap nilai yang paling optimal. Langkah keempat, yaitu memilih baris kunci. Apa itu baris kunci? Baris kunci itu adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Maka kita harus mencari nilai indeks. Indeks itu didapatkan dari nilai kanan. Nilai kanan ini dibagi nilai kolom kunci. Kolom kuncinya adalah ini tadi. Maka dengan persamaan yang tadi, kita akan dapatkan 8 dibagi 0, maka nilainya tak hingga. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, saya akan mengulangi. Di sini adalah minus 5 itu adalah koefisien angka kolom kunci yang sudah didapatkan tadi. Yang kedua, ini adalah angka kunci. Kenapa menjadi angka kunci? Saya bilang baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, baris yang paling terkecil yang mana? Yaitu nilai yang 5 ini. Berarti X2 ini akan bersinggungan dengan X4. Yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci. Baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Mana baris kuncinya tadi? Yang ini. Ini adalah baris kuncinya dibagi dengan angka kunci. Berapa angka kuncinya? Berapa tadi adik-adik sekalian? Angka kuncinya adalah 3. Maka kita akan bagi semuanya 0 dibagi 3 dibagi 3. Nah, yang keenam, mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, ini adalah X1 fungsi baris Z. X1, X2, X3 tadi didapatkan min 5, min 3, min 5 dan seterusnya. Karena ini adalah kolom kunci, supaya nilainya sama dengan 0, maka harus dikalikan berapa supaya bisa dikurangi. Min 5 dikali 5 kali 0, 0. Min 5 kali 1, min 5 dan seterusnya. Terus nilainya dikurangi, karena ini min 3, ini min 5, kurangi min 5 sama dengan 0, ini 0, ini 5/3, karena negatif-negatif, maka minus 5/3 selalu bernilai positif. Begitu juga dengan X3, X5 dan seterusnya, sehingga didapatkan nilai 2, 0, 1, 0, 0, 8, 6, 0, 0, min 5/3, 1, 5. Maka masukkan nilai di atas ke dalam tabel sehingga tabel menjadi seperti ini. 1, minus 3, 0, 0, 5/3, 0. Nilai kanannya sekarang adalah bernilai 25. Kok bisa 25? Yaitu dengan memasukkan tadi nilai yang sudah didapatkan di langkah ke-6. Langkah ke-7, melanjutkan perbaikan-perbaikan langkah ke-3 sampai ke-6 sampai baris Z tidak ada yang bernilai negatif. Jadi sampai iterasinya sampai selesai pada saat nilai Z tidak ada yang bernilai negatif. Maka dilakukanlah langkah kedua, yaitu mencari kolom. Nah, sehingga didapatkanlah nilai indeksnya 8/2 sama dengan 4, ini sama dengan 5/6 dan seterusnya. Sehingga
didapatkan baris ke Z tidak ada nilai yang bernilai negatif dengan cara membagi dan mengalihkan. Nah, sehingga kalau kita ulang kembali pada iterasi yang berikutnya akan didapatkan nilai 0,005/6 setengah 2/7, sehingga ini tidak ada nilai yang negatif. Maka tabel final simplexnya adalah 1,0005/6 setengah 27/setengah. Maka adik-adik sekalian, baris pertama Z tidak ada lagi yang bernilai negatif sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan hasil optimal. Z-nya sama dengan 27,5, X1-nya sama dengan 5/6, X2-nya sama dengan 5, dan X3-nya sama dengan 6/13 1/3. Baik, itu adik-adik sekalian pengantar dari simplex. Dan ini ada satu contoh studi kasus lagi. Misal, ini adalah dari soal cerita PTEB 07 akan membuat kain sutra dan kain wol yang terbuat dari benang sutra 3 kg untuk pembuatan kain sutra dan benang sutra 4 kg dan seterusnya. Ini sama dengan studi kasus di linear programming, cuma cara penyelesaiannya menggunakan metode simplex. Ini sangat mudah karena masih menggunakan variabel-variabel sedikit yaitu X1 dan X2. Maka kalau sudah dibuat seperti ini, adik-adik sekalian ketahuan persamaannya, ketahuan fungsi kendalanya, batasannya, maka lakukan perhitungan tahapan-tahapan seperti yang tadi. Pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua, menyusun persamaan ke dalam bentuk tabel dan nanti akan didapatkan nilai kanan, ya, nilai baris kunci, kolom kunci dan baris kunci. Langkah 3, menentukan kolom kunci. Nah, didapatkan kolom kuncinya. Gimana tadi kolom kunci? Kolom kunci adalah nilai di mana baris tujuan yang bernilai negatif angka terbesar. Maka didapatkanlah nilai minus 40. Yang keempat yaitu menentukan baris kunci. Gimana? Masih ingat baris kunci? Baris kunci itu adalah indeks terkecil. Maka dicarilah nilai indeksnya dulu. Maka nilai indeks terkecilnya ada pada nilai 20 S3 atau bisa ke S2 karena ini memiliki nilai sama, tetapi kita lihat nilai kanan yang paling terbesar. Nah, kita ambil yang ini. Langkah kelima, menentukan nilai baris kunci baru. Nah, nilai baris kunci baru adalah baris kunci yang tadi, baris kunci. Mana baris kunci? Ini adalah baris kunci dibagi kolom kunci. Dibagi angka kunci. Mana angka kuncinya tadi? Angka kuncinya adalah berapa? Berapa adik-adik? Angka kuncinya adalah nilai yang paling besar, yaitu nilainya adalah 1. Nah, baris baru sama dengan cara yang sama dikalikan supaya nilainya menjadi 000 pada baris kolomnya dan didapatkan langkah ketujuh, masukkan nilai baris baru tadi yang adik-adik sekalian. Baik, itu saja pengantar dan ini ada latihan linear programming dengan metode simplex. Untuk NPM ganjil kerjakan soal ganjil, untuk genap kerjakan soal yang genap. Nah, ini untuk NPM ganjil, ini untuk NPM genap. Silakan, terima kasih, sampai ketemu kembali.